man nasiyal maut uqiba bi thalathati asya. Barang siapa yang lupa kalau dia bakal mati, lupa dengan kematian, dia akan diberi sanksi dengan 3. Yang pertama, taswifut taubah, menunda-nunda taubat. Kita lihat anak-anak muda yang jadi geng motor, anak-anak muda yang jadi begal umpamanya. Mereka lupa kalau dia akan mati. Ketika ditanya, "Mas, sampai enggak sholat?" "Nanti lah Ustaz, umur 60 tahunan lah anak mati." Subhanallah. Ya kalau dia tahu umur dia sampai 60 tahun. Karena dia melihat, iya kakek saya mati umur 60 tahun. Mbah saya mati umur 60 tahun, nenek juga seperti itu. Saya mungkin sama umurnya dari itu. Subhanallah. Dia lupa bahwa tetangganya umur 12 tahun mati. Maka tidak ada yang tahu kapan kematian tiba. Tapi tadi orang kalau lupa dengan kematian itu, dia akan menunda-nunda taubat. Wa tarkur ridha bil kafaf. Dia tidak akan ridha dengan apa yang dia dapatkan. Dia akan selalu berambisi, terus mencari. Seperti orang yang minum air laut. Berapapun yang dia dapat, walaupun banyak, dia akan terus mencari. Karena dia lupa bahwa dia akan mati. Dia akan beli rumah. Punya rumah 1, alhamdulillah, dia bersyukur. Aku harus punya 2. Beli yang kedua, beli yang ketiga, beli yang keempat, beli yang ke-10, terus. Padahal kalau dipikir, ditanya, kau itu mau sampai berapa tahun sih hidup di dunia? Kan cukup rumah 1. Kau punya anak 3, cukuplah kau mau kasih anakmu 1, 2, 3. Mobil mau berapa? Dia akan beli 10 mobil. Dia akan beli tambah 11, 12 ya. Kadang saya berpikir ada orang yang punya mobil 50 mobil, yang dia pakai cuma 1. Di kamarnya punya 20 kamar, yang ditidurin sama dia cuma 1 kamar. Kasurnya yang ditidurin berapa kasur? Allah 1. Tapi kenapa? Karena dia lupa dengan kematian. Dia akan menumpuk terus ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqam. Kalian itu dilenakan, terpedaya dengan at-takatsur. Kita nggak dilarang untuk punya rumah, kita tidak dilarang untuk punya mobil, untuk punya usaha. Bahkan seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat apanya? Imannya, semangatnya, ilmunya, ekonominya, badannya, fisiknya, itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Semuanya ada kebaikan selama beriman. Tidak dilarang orang itu untuk memiliki, tidak. Tapi yang jadi masalah at-takatsur. Yang bermasalah itu memperbanyak, berlomba-lomba untuk lebih banyak lagi. Dan itu kehidupan dunia memang. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Subhanallah. Subhanallah jemaah. Antum lihat orang kolektor batu akik. Punya akik berapa? Wallah 1 lemari isinya akik. Kadang-kadang beli lagi. Ana sempat punya batu akik banyak. Dapat dikasih. Ana lihat ya, buat apa ini? Yang dipakai cuma 1 gitu kan. Tapi subhanallah, itulah kehidupan dunia. Tafakhur, bangga-banggaan. Ente punya batu akik berapa beli? 1 juta, 1 juta. Punya ana nih 2,5 juta. Satu temannya punya ana 10 juta. Terus berbangga-banggaan. Itu gara-gara lupa dengan kematian. At-takatsur yang jadi hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian mati baru selesai. Baru semuanya selesai. Maka Allah menyuruh kita mengingat kematian agar kita ya ridha lah, nggak terlalu berambisi. Boleh gini nih, supaya kita tahu bahwasanya seorang mukmin yang kaya, insya Allah mukmin yang kaya itu manfaatnya lebih banyak daripada mukmin yang fakir. Kenapa? Mukmin yang fakir nggak bisa bersedekah, nggak bisa bangun masjid, nggak bisa bangun sekolahan. Memang seperti itu mukmin yang fakir. Mukmin yang kaya, masya Allah. Tapi usahakan seorang mukmin dia punya usaha umpamanya. Aku punya usaha, satu perusahaan. Satu perusahaan ini Ustaz tiap bulan menghasilkan 100 juta umpamanya. Saya ingin punya perusahaan kedua.
Perusahaan ketiga yang menghasilkan sama 100 juta, tapi buat bekal anak di akhirat. Yang 2 perusahaan itu buat tabungan anak di akhirat. Sampai Anda mengingat dulu di Bondowoso ada seorang yang cerita di Solo, wallahu a'lam, dia cerita ada orang kaya di sana, kalau beli segala sesuatu 2. Beli baju 2. 1 dipakai, 1 disedekahkan. Kemudian uang belanja untuk keluarganya 2. Dia kasih istrinya 5 juta. 5 juta dia juga kasih ke yayasan yatim piatu, ke pesantren dia kasih. Beli mobil 2. Subhanallah, anaknya protes, Pak, kalau baju 2 nggak apa-apa lah, tapi kalau mobil 2 ini berlebihan. Gitu. Apa kata ayahnya? Nak, Abah nggak ingin makan di dunia aja, Abah ingin makan di akhirat nanti. Abah nggak ingin pakai baju cuma di dunia, Abah juga ingin di akhirat pakai baju. Abah nggak ingin cuma naik mobil di dunia, di akhirat pun Abah ingin naik mobil. Subhanallah. Seperti itu seorang mukmin, himmahnya tetap akhirat. Silakan. Allah mengatakan wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, cari akhirat. Kau kalau mau beli akhirat, terus keluarkan, kau beli akhirat. Karena kalau di dunia kau bakal tinggalkan. Buat apa engkau menghabiskan uang untuk sesuatu yang bakal kau tinggalkan? Wala tansa nasibaka minad dunya. Kau jangan lupa kau hidup di dunia. Hidup di dunia butuh ongkos. Ya sesuai lah, secukupnya. Kemudian Rasul sallallahu Ad-Daqaq mengatakan yang ketiga, sanksi yang ketiga buat orang yang lupa dengan kematian, at-takasul fil ibadah, males-malesan beribadah. Datang pengajian males, datang ke masjid males, sholat sunnah males. Coba tanyakan kepada orang yang rutin qobliyah sama ba'diyah. Mas, kenapa sampean kok ba'diyah sama qobliyahnya rutin? Saya di dunia ini sudah gak punya rumah, masa di akhirat saya gak punya rumah? Dia ingin punya rumah, dia ingat mati dia. Dia menambah ibadah karena dia ingat mati. Coba dia nggak ingat, ini dia malas beribadah. Dia akan sibuk mencari dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian meraih kebaikan. Berlomba-lombalah berbuat kebajikan, beribadah kepada Allah. Ainama takunu yudrikumul maut. Ini Allah ingatkan, dimanapun kau berada, mati akan datang kepadamu, akan sampai kepadamu. Jadi kita diperintahkan untuk berlomba-lomba beribadah karena kematian akan datang. Ainama takunu yudrikumul maut. Ainama takunu ma'dziratan. Ainama takunu ya'ti bikumullah jami'an. Maaf, tadi salah anak baca ayat. Allah mengatakan dimanapun kalian berada, Allah akan mendatangkan kalian semuanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah bisa berbuat apa saja. Jadi dimanapun kita berada, mau sendirian, mau di Bali, mau di Jawa, nggak ada orang melihat kita tetap berbuat kebaikan. Berlomba-lomba berbuat kebajikan. Banyak di antara kita yang nggak berlomba-lomba. Umpamanya ketika soft pertama, banyak orang kalau ada soft pertama kosong, itu rebutan untuk mendahulukan orang lain. Fadol, ente saja, silahkan ente. Subhanallah. Kalau untuk urusan akhirat dia qanaah, ente ajaklah. Fadol. Enggak, untuk urusan akhirat fastabiqul khairat. Kalaupun harus diundi. Umpamanya enggak, ana dulu yang datang. Ya sudah, pingsut. Ya, ente kalah, ana maju. Boleh jemaah, boleh. Untuk akhirat. Tapi kita kalau untuk akhirat kadang-kadang subhanallah, dengar azan, ya mungkin di sini sulit dengar azannya. Orang ke masjid dikatakan, "Mas, masjid." Istrinya ngomong, "Pak, masjid Pak 27." Ya, saya cukup satu lah, alhamdulillah. Qanaah saya ini, enggak terlalu tamak maksudnya. Kalau untuk urusan akhirat enggak mau tamak. Tapi dunia subhanallah. Allah SWT menyuruh kita fastabiqul khairat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah hadis. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Mubarak, At-Tirmidzi dan Hakim, dan disahihkan oleh Hakim. Namun hadis ini secara sanadnya didhaifkan oleh sebagian ulama.
Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Secara makna hadis ini sahih. Secara makna, tapi secara sanadnya dhaif. Kita akan membaca tentang makna hadis ini. Walaupun itu bukan ucapan Rasul SAW umpamanya, tapi kita akan mengambil hikmah dari ini. Dikatakan badiru bil a'mal sab'an. Kalian bersegeralah untuk beramal sebelum datang 7. Ada 7 hal yang menanti. Dan kita ngomong kita sedang menunggu giliran nih. Ada 7 yang menanti kita sebenarnya. Hal tantadziruna illa faqran munsiya. Yang kalian tunggu itu faqran munsiya, kefakiran yang membuat kalian lupa dengan kekayaan kalian. Nah, orang yang kaya selalu dia takut miskin. Kenapa orang-orang kaya pada asuransi? Ada nggak orang fakir asuransi? Ngomongnya tukang beca, ya, saya asuransi, saya ikut asuransi. Nggak mungkin. Tapi ikut asuransi siapa? Orang yang banyak duitnya. Dia takut. Ya itu yang kalian tunggu cuma itu. Fakran munsia. Kefakiran yang membuat kalian lupa dengan segalanya nanti. Au ghinan mudghin, atau kekayaan. Ada orang yang jatuh miskin, ada orang yang jadi kaya. Dan ketika kaya kadang-kala membuat dia lupa, membuat dia melampaui batas karena kekayaan dia, berbuat dosa ini itu, naudzubillah min dzalik. Ada seorang pejabat di Jakarta cerita, di Jakarta itu ada seorang Pak Haji, kata dia, Ustaz, dia itu yang namanya klub malam dia sewa. Pak Haji, klub malam dia sewa. Kalau dia datang semua pengunjung keluar. Dia sendiri. Kekayaan yang membuat orang melampaui batas, bahwa dia adalah manusia yang harus taat kepada penciptanya. Au maradan mufsidan. Kalian tinggal itu sakit yang membuat rusak hidup kalian. Orang sehat, subhanallah, dikasih sakit gigi sama Allah, bina raga yang kuat, dikasih sakit gigi sama Allah, melungker. Sakit gigi cuma Allah. Jangan kita tunggu. Nggak ada orang, kita lihat orang-orang yang sehat, apa akan terus sehat? Enggak. Akan datang satu hari dia akan sakit. Au haraman mufannidan, yang kalian tunggu masa tua, yang membuat kalian juga udah lemah ya, nggak bisa beribadah lagi. Yang dulunya semangat ibadah, kalau sudah datang masa tua udah nggak bisa. Kadang-kadang nih orang lihat jemaah haji, orang haji mesti tua, rata-rata ya, jemaah haji itu mesti nunggu tua. Ketika muda dia beli mobil, ketika muda dia beli rumah. Pertanyaannya, beli mobil sama beli rumah wajib apa sunnah? Nggak wajib, nggak sunnah. Boleh kita sampai mati nggak punya mobil gitu, nggak akan ditanya ente kenapa, kata dia nggak punya mobil, nggak ada. Tapi kalau haji wajib. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah punya kewajiban atas orang-orang itu untuk berhaji yang mampu. Jadi ketika kita mampu, sehat, jangan nunggu tua untuk berangkat haji. Apalagi sekarang, kalau daftar sekarang kapan berangkat? Di Bali berapa? 20 tahun, Masya Allah. Kita kalau umur 50 daftar jamaah, umur 70 baru berangkat. Udah kakek-kakek itu ya, subhanallah. Dia akan, ya Allah, andai kata aku berangkat muda ya. Karena haji ini ibadah fisik. Betul. Banyak jemaah haji yang tinggalnya jauh dari Masjidil Haram. Itu ke Masjidil Haram cuma sekali, ketika umroh dan ketika haji. Itu sudah. Selesainya di rumah saja. Kenapa? Takut Ustaz, takut nggak bisa pulang. Kalau berangkat ke Masjidil Haram, semua taksi tahu. Stop taksi, Masjidil Haram, semuanya tahu. Tapi kalau pulang, saya mau pulang, kemana rumahnya sampean? Taksi banyak yang nggak tahu. Maka ingat, jangan sampai nunggu masa tua, cepat beramal sebelum tua itu tiba. Mampu sekarang punya uang, umur 25 tahun, alhamdulillah, saya punya duit, bismillah. Orang kadang-kadang berpikir, Ustaz, saya putar dulu duitnya. Nanti kalau diputar dapat untung, saya kan bisa berhaji. Allahu Akbar. Putar dapat untung, Ustaz, modalnya semakin besar semakin banyak untungnya. Putar lagi sampai umur 50 tahun baru daftar haji. Subhanallah. Kadang-kala anak
Ya Ustaz, anak-anak masih kecil, saya nggak mau berangkat haji, nunggu besar. Oke, yang kecil besar, lahir yang kecil lagi. Yang kecil besar, ya. Sampai kapan seperti itu? Bismillah. Berangkat haji, jangan sampai. Karena ini termasuk ibadah tadi yang saya katakan, butuh fisik. Jangan nunggu tua. Karena orang yang sudah tua tidak bisa beribadah seperti anak muda. Apalagi perjalanan, ada yang orang harus pakai kursi roda ya. Kemudian dikatakan au mautan mujahizan, atau mati yang bakal tiba. Itu yang ditunggu oleh manusia. Kalau nggak dia akan miskin, dia akan kaya, dia akan sakit, dia akan tua, dia akan mati. Itu semua yang ditunggu manusia. Au dajjal. Fasyarru ghaibin yuntazar. Atau yang kalian tunggu adalah dajjal. Satu hal yang gaib yang paling buruk yang ditunggu-tunggu adalah dajjal. Awis sa'ah, atau yang kalian tunggu adalah kiamat. Fas-sa'atu adha wa amar, dan kiamat itu lebih dahsyat lagi ketika tiba, lebih pahit lagi. Maka ma'asyiral muslimin, sebelum ketujuh hal yang kita tunggu itu, segera kita beramal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk ingat mati, ziarah kubur, banyak bersedekah, banyak beramal, terus sebelum semuanya datang. Yang miskin, yang kaya sekarang cepat bersedekah, jangan nunggu miskin. Yang miskin, Ustaz gimana yang miskin kan? Tetap bersedekah. Karena jangan nunggu kaya. Ada orang miskin, nanti saya kalau kaya saya akan bersedekah. Kalau miskin nggak bersedekah, kaya lebih tidak bersedekah biasanya. Karena orang miskin itu mau bersedekah gampang ya. Saya sering kasih contoh, kalau antum di dompet antum punya duit 10.000, cuma 10.000 duit, 5.000 dua potong. Antum mau sedekah 5.000 gampang, 50%. Antum bismillah. Ketika uang antum 1 juta, 100.000 10, ya sama 5.000 1. Mana yang antum sedekah? Tetap 5.000 kayak dulu, 50%. 500.000, masih mampu orang itu 500.000. Ketika uang antum 10 juta, tambah kaya nih antum kan? Bisa antum sedekah 5 juta. Sama dengan kisah waktu antum dulu 10.000, sama. 50% antum sedekahkan. Ketika uang antum 1 miliar, apakah antum masih akan bersedekah 50%? Berat. Padahal yang antum tinggal lebih banyak. Itu yang dikatakan ghinan mutghiyan, kekayaan yang membuat orang lupa. Seharusnya dia kan tetap 50%, anak tetap akan konsisten 50%. Dia sedekahkan, karena juga kalau kita nggak akan sedekahkan, mati juga akan tiba, sakit juga akan tiba. Subhanallah, Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha bisa berbuat apa saja. Orang kaya raya nih, yang punya villa 7, yang punya perusahaan, jangan ditanya perusahaannya. Allah bisa di malam lebaran Allah keluarkan dia dari rumah, dari istananya, dari kasurnya yang empuk, dibawa kemana? Ke ICU. Allah taruh di ICU. Diharamkan bagi dia makan dan minum. Dia makan lewat selang. Diharamkan bagi dia bernafas dengan oksigen yang gratis ini, harus bayar dia oksigen. Apa nunggu seperti itu orang akan beramal? Jangan. Balighul bil amal, cepat-cepat kita beramal. Semoga Allah Jalla Jalla memberikan taufik kepada kita dalam amalan kita.